Penyelenggara yang saya hormati, pada sesi rapat pleno rekapitulasi ini, Maaf, saksi agak ya kami dari saksi Partai Nasdem, saya ingin menyampaikan ada surat dari Ketua Umum Partai Nasdem pada KPU dan juga nanti disisip pada Bawaslu RI terkait dengan pengunduran diri calon anggota legislatif nomor urut 5 di NTT 2. Oke. Dan untuk suratnya akan kami sampaikan dan alasan semuanya pengunduran diri sesuai dengan kehendak dari yang bersangkutan dan di atas materai. Dan untuk itu karena suratnya kepada KPU RI saya tidak berhak untuk membacakan dan lampirannya juga ada di dalamnya. Dengan demikian perlu kami sampaikan dan di dalam forum terbuka ini bahwa calon anggota legislatif Partai Nasdem nomor urut 5 Dapil NTT 2 menyatakan mengundurkan diri, dan dengan demikian kami dari DPP Partai Nasdem menyampaikan surat kepada KPU RI dengan ditembuskan kepada Bawaslu RI. Untuk itu apakah surat bisa saya sampaikan pada pimpinan? Oh, suratnya. Ya. Boleh. Hebat, Det. Gubernur kalah ini. Foto di foto. Ini memang Dedi. Maaf. Victor kalah ini kalau Apa cinta atau apa ini? Iya. Yang KPU ya. Satu. Ya. Laporan ke Pak Palo juga sebenarnya. Ini foto. Yang nyerahkan. Ya. Bawaslu nyari. Ke Bawaslu. Nomor 5 mengundurkan diri. Ya, nomor 1 naik lah, Det. Apaan lagi, Det? Pak Dedi, selamat. Baik, terima kasih saksi dari Partai Nasdem. Tentu suratnya kami terima, nanti kami akan pelajari sendiri. Kami juga tidak akan sampaikan di forum ini substansinya apa, karena yang pasti ini kan prosesnya memang rekapitulasi, penghitungan perolehan suara untuk pemilu, baik Presiden, Wakil Presiden, DPR dan DPD untuk Provinsi NTT. Terima kasih. Thank you, Your Majesty. I'd like to maybe call on you maybe in next few weeks, if possible. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima ucapan selamat terkait Pilpres dari Raja Yordania Abdullah II. Ucapan selamat itu disampaikan Raja Abdullah II melalui sambungan telepon yang diunggah di akun Instagram Prabowo Subianto pada Selasa 12 Maret. Prabowo Subianto merasa terhormat atas ucapan selamat yang diberikan oleh Raja Abdullah II. Dalam kesempatan itu, Menteri Pertahanan itu juga sempat mengobrol dan bernostalgia dengan Raja Yordania. Awalnya Raja Yordania menyampaikan bahwa dirinya bahagia dan bangga kepada Prabowo. Ucapan itu langsung disambut antusias oleh Prabowo Subianto. Prabowo pun berjanji akan menghubungi Abdullah II dalam beberapa pekan ke depan untuk berbincang kembali. Niat tersebut disambut hangat oleh Raja Abdullah II yang juga ingin bertemu lagi dengan Prabowo. Raja Yordania juga menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan sosok seperti Prabowo sebagai pemimpin yang baru. Ia merasa sudah mengenal Prabowo lama dan menganggapnya sebagai sahabat. Prabowo lantas menyampaikan terima kasih atas persahabatannya yang telah terjalin. Lalu Prabowo bernostalgia kenangan bersama Abdullah II saat berada di Amman. Sementara itu melalui keterangan unggahan, Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Yordania. Thank you, Your Majesty. I'd like to maybe call on you maybe in next few weeks, if possible. And when the time is right, I want to come and visit you and congratulate you in person. I am so happy for you, and I know that your country needs you, has needed you for a long time, and I couldn't be prouder of my friend. Thank you, Your Majesty. Thank you. I really value your friendship, and I hope to see you as soon as possible. Anytime and anything you need, Thank you, Your Majesty. Thank you. I look forward to see you again. Well, I have fond memories. I think please call
I have fond memories of Aman. Fond memories of Aman. I have fond memories of you too, my dear friend, and I'm so you know, hearing your voice today put me in a very, very good mood. Thank you so much. My best regards to Her Majesty. My best regard to Her Majesty, and to Prince Faisal, Prince Ghazi. I would like to meet them all again. I would love to. I told my wife today that I was calling you, and she was so excited. She sends her best wishes, my dear friend. We'll see you soon, either in my country or yours. Thank you, Your Majesty. Thank you. Great honor. Take care. Great Take honor. care. Thank you. Take care. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Calon legislatif dari Partai Nasdem Ratu Ngadu Bonula alias Ratu Wula mengundurkan diri setelah mengunci satu kursi untuk DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil NTT 2. Ratu Wula merupakan caleg Nasdem peraih suara terbanyak dari Dapil NTT 2. Pengunduran diri Wula memberikan jalan bagi Victor Bungtilu Laiskodat melenggang ke Senayan. Diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi KPU NTT, caleg asal Sumba ini meraih sebanyak 76.331 suara sah. Istri mantan Bupati Sumba Barat Daya dan politisi Markus Dairo Talu itu mengungguli caleg nomor urut 1 Partai Nasdem Victor Bungtilu Laiskodat. Victor yang merupakan mantan gubernur NTT itu hanya meraih 65.359 suara pada Dapil NTT 2. Adapun Dapil NTT 2 meliputi wilayah Timor, Saburote, dan Sumba. Ratu Wula merupakan petahana DPR RI yang kini tercatat sebagai anggota Komisi 9 dari Partai Nasdem yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo bersama anggota DPR RI lainnya pada 1 Oktober 2019 lalu. Wanita 44 tahun itu lahir di Waikabubak, Nusa Tenggara Timur pada 12 Oktober 1979. Sebelumnya, saksi Nasdem telah menyampaikan surat pengunduran diri Ratu Wula kepada KPU RI dalam rapat pleno rekapitulasi nasional penetapan hasil perolehan suara pemilu 2024 pada Selasa 12 Maret. Komisi Pemilihan Umum telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Hubungan Israel dengan Amerika Serikat kian memanas di tengah konflik di jalur Gaza Palestina sedang berlangsung. Pejabat senior Israel menuduh Amerika Serikat berniat menggulingkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu disebut sangat marah atas niat Amerika Serikat tersebut. Melansir The Times of Israel Rabu 13 Maret, sebuah laporan Intel Amerika Serikat yang mengutip ketidakpercayaan publik terhadap Netanyahu beredar luas. Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa kekuasaan Netanyahu akan segera hilang. Menanggapi hal itu, seorang pejabat paling senior Israel menyebut laporan intelijen Amerika Serikat tersebut sebagai upaya Gedung Putih menggulingkan Netanyahu. Pejabat menegaskan bahwa pemilih Perdana Menteri Israel adalah warga negara Israel sendiri dan bukan orang lain. Ia menyebut bahwa Israel bukan negara yang dilindungi Amerika Serikat, melainkan negara independen dan demokratis. Pejabat senior Israel itu lantas berharap koleganya bertindak menggulingkan rezim Hamas, bukan pemerintahan Netanyahu. Pernyataan ini disebut-sebut datang dari sumber politik Israel paling senior yang mengindikasikan bahwa orang tersebut adalah Netanyahu sendiri. Dikatakan Netanyahu sangat marah dengan munculnya laporan intelijen Amerika Serikat tersebut. Disebut pula Netanyahu memutuskan untuk memulai konfrontasi yang kuat, terbuka, dan dramatis dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ramadan itu masjid ramati. Saiki malah ono instruksi, tadarus selalu nganggo speaker toyo aku. Ramadan setahun pisan tadarus nggo speaker dilarang. Terjadi saling sindir antara Kementerian Agama dan penceramah Gus Miftah soal aturan speaker masjid saat bulan puasa. Hal ini bermula ketika Gus Miftah mengkritisi imbauan penggunaan pengeras suara selama Ramadan. Merespon itu, Kemenak Ana Hasbi menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan larangan soal penggunaan speaker masjid. Diketahui potongan video ceramah Gus Miftah yang membandingkan larangan penggunaan speaker saat tadarus Al-Quran dengan acara dangdutan yang tidak dilarang bahkan hingga jam 1 pagi viral di sejumlah media sosial. Sindiran tersebut disampaikan saat ceramah di Bangsri Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur
beberapa hari lalu. Merespon pernyataan itu, Kemenak menyebut Gus Miftah gagal paham soal larangan menggunakan speaker saat tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Ana menjelaskan bahwa Kemenak telah menerbitkan aturan soal penggunaan speaker di masjid. Edaran tersebut tidak melarang penggunaan speaker, namun mengatur agar penggunaan pengeras suara di dalam ruangan saja untuk menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Merasa dikritik, Kemenak, Gus Miftah menilai institusi negara ini terlalu terbawa perasaan atau baper setelah menyebutnya asbun dan gagal paham. Menurutnya, ia tidak pernah sekalipun menyinggung surat edaran Kemenak RI menyangkut pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Gus Miftah justru menyarankan, demi syiar Ramadan, penggunaan speaker harus tetap dilakukan demi mengembalikan suasana Ramadan seperti zaman dahulu. Tapi dia tetap menggarisbawahi soal batasan-batasan pemakaiannya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berbicara soal sikap politiknya setelah pemilihan Presiden 2024. Ia mengungkap ada 2 prinsip yang ia pegang setelah nanti hasil pemilihan Presiden diumumkan oleh KPU RI. Demikian disampaikan Anies saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Foreign Correspondent Club di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies mengaku akan berada di pemerintahan jika nantinya dirinya dinyatakan menang oleh KPU RI. Sebaliknya, apabila calon presiden nomor urut 1 itu kalah, maka ia akan berada di pihak oposisi. Menurutnya, sama pentingnya berada di pemerintahan maupun oposisi. Ia lantas mengungkit ketika debat Pilpres 2024 yang menyinggung kubu yang tidak tahan menjadi oposisi. Anies saat itu menyatakan Prabowo Subianto tidak betah menjadi oposisi dan perlu kekuasaan untuk menjalankan usahanya. Sebelumnya banyak juga masyarakat yang bertanya gitu, Pak. Ada kekecewaan misalkan dari tahun 2019 Pak Prabowo kalah tapi nyatanya kembali masuk dalam pemerintahan dan Bapak sekarang ini membawa perubahan dan istilahnya belum ada kepastian apakah Bapak akan tetap menjadi oposisi dan seperti apa, itu bagaimana sih Pak kepastian? Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata ada hasil berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20 baru kemudian nanti kita akan sampaikan. Tapi saya berpesan tadi, benar, bahwa di dalam proses pemilu itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu aja. Prinsipnya yang dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan. Dan dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan bukan di debat pertama saya bilang bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Pak Anies. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari organisasi kawalpemilu.org menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui Komisi Pemilihan Umum RI, sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024. Demikian disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Foreign Correspondent Club di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies menyebut akan merespon hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia pun menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan dari hasil tekanan atau tawaran. Pak Anies, ini kan kawal pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah
pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.